lagi bersama saya, Titin Suhartini. Pada kali ini, saya akan membahas tentang rumah. Rumah itu terdiri dari ayah, ibu, kakak, dan adik. Nah, pada rumah kali ini adalah rumah itu adalah tempat untuk kita bernaung atau berteduh. Seperti yang saya bicarakan tadi, tetapi kita akan bahas bahwa rumah untuk anak-anak kita, pada anak-anak usia remaja sampai dengan usia menuju mereka dewasa, terkadang mereka tidak nyaman di rumah sendiri dikarenakan ketidaknyamanan atas perlakuan orang tua, ataupun mereka lebih banyak menyendiri atau lebih banyak kegiatan di luar, atau mungkin mereka bisa nongkrong atau punya circle-nya sendiri di luar bersama teman-teman mereka. Terkadang kita sebagai orang tua merasa khawatir akan hal itu, tetapi itu sebenarnya adalah tugas kita atau PR untuk kita membuat nyaman anak-anak kita ini di rumah. Nah, oleh sebab itu generasi sekarang ini kita tidak bisa salahkan, tapi kita harus merubah atau mengganti cara kita untuk mendidik anak-anak kita supaya mereka bisa nyaman dan kita bisa menjadi teman mereka, bukan untuk menuntut atau menghakimi mereka, tetapi kita bisa menjadikan dekat atau bonding sebagai orang tua terhadap mereka. Terkadang kita egois terhadap diri kita sendiri ataupun egois terhadap anak kita sendiri, mementingkan diri kita sendiri, tapi tidak menghargai anak-anak kita. Terkadang anak-anak kita juga perlu tempat untuk curhat. Maka dari itu, seperti yang saya bilang tadi, kita harus menjadi teman untuk teman-teman kita. Terkadang kita hanya memikirkan pekerjaan kita, terkadang kita hanya memikirkan perasaan kita, tapi kita tidak memikirkan bagaimana anak-anak kita. Oleh sebab itu, kita sebagai orang tua harus mengerti dan harus tahu, walaupun kita sebagai teman mereka, kita harus tetap memantau mereka, apalagi dari segi pergaulan. Pergaulan zaman sekarang semakin rusak, apalagi pergaulan yang sangat riskan. Bahkan pergaulan di luar, para remaja zaman sekarang itu banyak sekali geng-geng yang tidak jelas yang bahkan merusak masa depannya. Atau mungkin mereka bisa aja menjadi pecandu narkoba karena terjerumus oleh pergaulan yang tidak baik, sehingga merusak semuanya, bahkan masa depannya dia. Oleh sebab itu, kita sebagai orang tuanya tetap mengarahkan ke yang baik, tetap mengarahkan dan tetap menemani mereka, merangkul. Alangkah lebih baiknya dibandingkan kita hanya menghakimi, memarahi mereka. Memang terasa gampang hanya berbicara, sulit apabila melakukannya. Saya tahu karena mungkin saya juga pernah mengalami hal itu karena rasa tidak dekat dengan orang tua atau orang tua yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Kita kasih contoh seperti pengalaman saya sendiri dulu. Pengalaman saya waktu kecil yaitu saya pernah minta untuk mengerjakan PR, tetapi orang tua bilangnya hanya seperti ini: kerjakanlah saja sendiri, pasti kamu bisa. Seperti itu. Jadi tidak membantu gitu. Sedangkan kita pusing sendiri bagaimana ini cara untuk memperbaikinya, tugas-tugas kita, tugas-tugas di sekolah. Nah, sebisa mungkin sebagai orang tua kita harus tetap memantau, kita harus tetap tahu apa pekerjaan rumah yang diberikan oleh sekolah, walaupun itu hal kecil. Walaupun misalnya kita tidak tahu, kita harus tetap tanya dengan gurunya bagaimana perkembangan anak kita. Terkadang mereka terluka dengan penolakan yang diberikan kita kepada mereka. Terkadang kita tidak sadar melukai hati mereka, tetapi kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Banyak hal di dalam keluarga kita ini, apalagi anak kita, apalagi laki-laki, terkadang mereka mempunyai circle di luar dan mereka jatuhnya ingin bebas gitu. Nah, itu juga kita harus pantau sebagai orang tua.
apalagi seorang ibu yang benar-benar harus dekat dengan yang namanya anak, mau itu anak laki-laki atau apalagi anak perempuan. Apalagi untuk anak perempuan harus dijaga karena maraknya dengan kasus-kasus di luar yang tentang seksual dan hal-hal negatif lainnya. Maka dari itu kita harus tetap menjaga, maka dari itu kita harus tetap melindungi anak-anak kita dari apapun, dan kita harus tetap memantau sebisa mungkin. Kita harus bonding dan melakukan parenting yang baik untuk mereka. Dan oleh sebab itu generasi dari generasi itu mempunyai cara ataupun tahap pendekatan yang berbeda. Kita sebagai orang tua hanya bisa membantu, dan apapun yang mereka inginkan selama itu dalam hal yang positif, kita harus tetap membantu. Kita harus tetap mendukung dan support. Jangan sampai kita hanya mementingkan apa ingin kita untuk anak kita, tapi kita tidak memikirkan apa yang anak kita inginkan untuk dirinya ke depannya. Semua anak itu unik dan mereka mempunyai keahlian masing-masing, mempunyai kepintaran masing-masing. Bukan berarti di sekolah dia mempunyai nilai jelek, dia tidak mempunyai kemampuan yang lain yang nilainya mungkin lebih bagus. Apapun yang dia inginkan, apapun yang dia ingin tekuni, kita harus terus dorong hingga dia sukses. Sebisa mungkin kita harus tetap sama dia dan kita akan terus arahkan ke yang hal baik. Dan apapun yang dia inginkan, apapun yang ingin dia raih ke depannya, usahakan itu kita harus bantu, kita tetap support. Terkadang anak muda zaman sekarang tidak mau mendengarkan orang tua. Kenapa? Mungkin terdengarnya seperti ocehan di telinga mereka, yang ketika kita mengoceh di telinga mereka mungkin terdengarnya seperti tidak enak, walaupun kita berpikir itu untuk kebaikan mereka. Langkah lebih baiknya kita duduk bersama, kita ngobrol secara baik-baik, secara teman, karena ketika kita hanya mengoceh dan mengomel saja terhadap anak-anak kita, terkadang anak-anak kita tuh jadi risih gitu, seperti itu. Itu pun saya rasakan ketika saya masih remaja, ketika ya dikasih omelan atau ya sebagainya, kata-kata yang negatif juga nggak enak gitu. Terkadang kita juga melontarkan kata-kata yang tidak enak, apalagi kita seorang ibu. Terkadang kita tidak memikirkan perasaan anak-anak kita seenaknya berbicara dan tidak berpikir lagi bahwa anak itu juga bakal sakit hati karena kita gitu. Saya sempat mengalami juga seperti itu di dalam rumah. Nah, rumah yang seperti diinginkan oleh kita ini sebagai pemuda atau anak-anak muda ini adalah yang nyaman, yang bisa memberikan waktu mereka di rumah bersama keluarga, karena mereka akan menganggap waktu di rumah itu adalah orang tua yang bisa menerima mereka, yang bisa mensupport mereka dengan segala halnya, tidak hanya mengoceh, tidak hanya istilahnya membanding-bandingkan. Terkadang ada juga orang tua yang membanding-bandingkan satu dengan yang lainnya, itu tidak baik. Dan satu hal lagi, terkadang ketika anak sudah besar, kita sebagai orang tua berpikir anak itu harus balik untuk balas budi. Itu bukan, itu salah besar. Ketika anak sudah besar bukan balas budi, ketika kita meminta balas budi, anak adalah bukan aset. Maka ketika dia sudah besar dan ketika dia sudah bisa bekerja dan sebagainya, ketika dia memberikan kepada kita sebagian dari yang dia punya, itu kita harus tetap bersyukur. Bukan berarti kita menuntut dia untuk meminta atau membagikan apa yang hasil dia. Ketika dia memberi pun kita harus bersyukur. Karena apa? Ketika anak di dalam rahim kita, ketika anak itu keluar jadi anak kita, kitalah yang menginginkannya, bukan mereka yang menginginkannya. Jadi jangan sampai anak dijadikan aset ataupun dijadikan untuk kedepannya supaya dia bisa balas budi.
Contohnya, kamu dibesarkan oleh saya tapi tidak ada balas budinya. Seperti itu adalah kata-kata yang tidak boleh diucapkan oleh seorang orang tua. Maka dari itu kita harus tetap berpikir jernih dan jangan sampai berpikir yang aneh-aneh terhadap anak kita, karena anak kita adalah pemberian dari Tuhan. Demikian dari saya. Halo, Titin Suhartini. Sampai berjumpa lagi.